Halo Bapak dan Ibu, serta para netizen yang budiman. Kami dari Tugu Insurance berkolaborasi bersama Pertamedika akan menyajikan pembahasan yang singkat, padat, tetapi sangatlah berguna untuk para pendengar yang setia, yang tentunya akan mendapatkan manfaat berharga dari video yang singkat ini. Perkenalkan, saya Dona Mawayasa dari Tugu yang akan mengajak saudara mengikuti tema-tema yang menarik. Bapak Ibu, video ini hanya akan berdurasi 30 menit saja. Waktu yang cukup singkat, yang tentunya akan memberikan pengalaman yang sangat baik untuk para pendengar sekalian. Sehingga saudara tentunya akan sangat-sangat menikmati informasi yang berguna yang akan kami sajikan bagi saudara. Nah, pada kesempatan kita kali ini, bersama dengan kita, narasumber kita adalah Dr. Hapsari Pranadewi. Hore, halo dok. Panggilan beliau tentunya dok, karena beliau adalah seorang dokter tentunya. Ya dok ya, nggak salah kan ya. Sedikit info tentang beliau, selain bangku kedokteran yang habis dilalap beliau juga melalap bangku magister kedokteran loh. Nah, dan pengalaman kerja beliau sudah kemana-mana nih, baik rumah sakit milik negara dan Pertamina tentunya. Keren deh pokoknya Bu Dokter kita satu ini. By the way guys, saat ini Tugu punya loh program menarik yang kawan-kawan butuhkan. Cek aja deh websitenya. Bejibun produknya dari asuransi patah tulang, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, sampai ke asuransi perjalanan juga ada. Lengkap deh. Pokoknya palu gada. Nah, Bapak Ibu, Pertamedika juga wadidaw bingits nih. Selain dari 81%-nya milik Pertamina, Healthcare Corporation yang satu ini memiliki ratusan provider, baik di rumah sakit dan klinik yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Betul nggak, Bu Dok? Betul sekali Pak Donald. Ya, saat ini kami 70 rumah sakit dan lebih dari 100 klinik di jaringan Pertamedika IHC. Wow, keren banget. Nah, tema kita saat ini yang akan dibawakan oleh dokter kita yang keren ini adalah liburan akhir tahun, kemanakah dan amankah? Nah, pasti penasaran, pasti ada kebingungan. Mau bentar lagi liburan panjang, aman nggak liburan? Tanpa pandang pendek lagi. Ayo dok, silakan di-share ke kita informasi serunya. Silakan. Terima kasih Pak Donald. Terima kasih juga kepada Tugu Insurance yang sudah berkolaborasi. Ini juga nanti akan memberikan manfaat bagi teman-teman netizen semuanya. Oke, baik, saya mulai untuk presentasi saya mengenai tips liburan akhir tahun tetap aman dan sehat. Ya. Kalau ditanya, kita sebenarnya liburan itu kemana atau yang aman itu di mana? Tentu saya akan menjawab liburan paling aman di rumah, gitu kan. Kemudian kenapa? Karena begitu kita keluar dari rumah, itu kita akan punya potensi untuk terpapar. Apalagi kalau kita melihat kondisi saat ini, peta sebaran COVID di Indonesia itu trennya masih meningkat. Pada hari kemarin, ini data dari hari kemarin, lebih dari 678.000 yang terkonfirmasi, kemudian 105.000-nya lebih merupakan kasus aktif, dan kemudian angka kesembuhannya walaupun cukup tinggi, tetapi masih lebih banyak dari kasus baru yang muncul. Nah, dari beberapa waktu yang lalu, kita sempat mengalami adanya liburan yang agak panjang, dan sesudah itu memang kasus COVID-nya juga cenderung meningkat sampai sekarang. Bahkan rumah sakit sekarang sudah mulai kewalahan untuk menerima pasien COVID. Di rumah sakit kami sendiri, di Rumah Sakit Pusat Pertamina maupun Rumah Sakit Pertamina Jaya yang merupakan khusus untuk rumah sakit COVID, itu lebih kurang 25 sampai 30 orang untuk antri setiap harinya hanya untuk masuk ke dirawat di rumah sakit modular. Ini merupakan suatu kehati-hatian bagi kita semua. Jadi kalau misalnya memang ditanya kembali lagi, apakah liburan cukup aman untuk pergi?
tentu saja akan lebih aman di rumah. Tetapi apabila kita memang harus tetap bepergian karena memang kondisi ataupun keperluan yang mendesak, kita bisa tetap bepergian, tapi dengan tetap memenuhi protokol dari kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah, tips bepergian saat pandemi COVID-19 ini akan kita ulas pada saat ini. Mulai dari persiapan. Tentu saja ketika kita bepergian, nggak mungkin kita tanpa persiapan sama sekali. Kemudian juga pilih tujuan. Nah, kita kemana akan pergi gitu kan? Karena merupakan tujuan ini sebaiknya kita pikirkan juga di awal. Kemudian apa yang akan kita persiapkan selama di perjalanan? Kemudian apa yang akan kita lakukan di tempat tujuan agar tetap aman? Kemudian saat tiba kembali di rumah, apakah akan harus kita lakukan supaya kita juga tetap aman dan sehat ketika sampai di rumah. Nah, untuk pilihan tujuan atau destinasi, ini yang pertama adalah kita menentukan dulu lokasi atau zonasi dari lokasi kita tujuan kita. Pilih zona yang hijau atau minimal kuning atau orange. Karena saat ini hampir di seluruh Indonesia rata-rata sudah berubah menjadi merah atau bahkan hitam. Kemudian adalah pilih tempat yang terbuka jika berwisata. Misalnya di daerah pantai atau pegunungan, dan hindari tempat yang tertutup dari sinar matahari atau dengan ventilasi yang minimal. Kemudian juga pilih tempat yang kira-kira tidak padat pengunjungnya. Atau kita bisa waktu-waktu kapan saja yang memang di tempat itu kira-kira pengunjungnya belum terlalu banyak. Seperti itu. Nah, untuk persiapannya, yang pertama adalah kondisi badan harus fit. Ketika kita merasa bahwa badan kita mulai drop, kita sudah mulai merasa tidak enak badan, meriang atau bersin-bersin, sebaiknya tunda liburan. Bukan hanya kita, tetapi seluruh anggota rumah kita harus kita cek. Tunda liburan, habiskan masa liburan ini bersama keluarga di rumah sambil menunggu kondisi badan untuk pulih kembali. Kemudian yang kedua, sesuai dengan aturan dari pemerintah bahwa kita sebelum bepergian harus melakukan screening COVID-19. Nah, untuk metode screeningnya kan yang dianjurkan pemerintah adalah melalui PCR swab test atau yang kedua melalui antigen swab test atau rapid antigen yang lebih dikenal di masyarakat. Nanti untuk lebih detailnya akan saya paparkan apa sih perbedaan karena memang rapid antigen ini kan sesuatu yang baru ya dan banyak yang masih salah kaprah terhadap pemeriksaan yang disebut rapid antigen ini. Kemudian yang ketiga, siapkan obat-obatan, vitamin, alat-alat pribadi seperti alat mandi, alat makan, dan catat perlengkapan-perlengkapan traveling yang perlu dibawa. Selanjutnya, sudah tujuan dan persiapan sudah kita lakukan. Nah, selama perjalanan, tips-tips apa aja yang harus kita lakukan agar kita tetap aman dan nyaman? Yang pertama memang utamakan menggunakan kendaraan pribadi jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, pilih moda transportasi yang memang kita rasa paling aman. Kemudian, pastikan tempat-tempat yang disinggahi selama perjalanan seperti toilet umum, restoran, pom bensin, atau kalau kemudian kita transit di suatu tempat kita harus menginap, tempat-tempat tersebut sudah mematuhi dari protokol pencegahan COVID-19. Kemudian barang-barang bawaannya harus dipersiapkan dan mudah dijangkau, maksudnya jangan masuk ke dalam koper itu ya, yang nanti pas membukanya itu harus bongkar-bongkar gitu. Seperti masker untuk ganti, karena masker ini kan sebaiknya setiap 4 jam ganti, hand sanitizer, tisu basah, face shield, dan lain-lain. Yang keempat, yang penting juga adalah bawa bekal makanan dan minuman sendiri. Daripada membeli makan di pinggir jalan, karena kita bakalan kontak dengan penjualnya atau kemudian dengan pengunjung-pengunjung yang lain. Lebih aman bahwa kita membawa bekal makanan sendiri. Kemudian walaupun di dalam mobil atau di dalam kendaraan, rajin mencuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer. Kemudian ketika kita membayar, misalnya di minimarket atau di pom bensin, kalau memang memungkinkan gunakan layanan yang non tunai saat bertransaksi.
juga tidak kalah penting adalah istirahat jika tubuh merasa lelah, karena kelelahan itu yang akan berpengaruh terhadap sistem imun kita. Nah, ketika kita sampai di tempat tujuan atau tempat destinasi, kita harus tetap mematuhi protokol dari kesehatan. 3M, tetap jangan lupa memakai masker. Maskernya terbaik. Kalau misalnya memang punya masker 95 pakai. Kemudian atau ditambahkan juga dengan face shield bisa juga. Mencuci tangan minimal 20 detik atau memakai hand sanitizer. Ini mencuci tangan maksudnya dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Kemudian sebisa mungkin kita tetap menjaga jarak dan menghindari dari kerumunan. Yang tidak kalah pentingnya adalah hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Karena di situ rawan untuk kemudian terjadi penyebaran COVID. Kemudian juga membawa makanan, minuman, atau paling tidak kalau kita memang tidak memungkinkan untuk membawa makanan minuman, membawa alat makan sendiri. Itu akan lebih aman. Nah, saat tiba kembali di rumah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, segera kita buka alas kaki, sepatu atau sandal sebelum masuk rumah di depan pintu. Kemudian kita segera membersihkan badan dengan mandi, merendam atau mencuci pakaian yang digunakan pada saat bepergian, kemudian membersihkan tas, dompet, handphone, dan lain-lain yang semua yang bersentuhan dengan disinfektan, membuang barang-barang yang tidak perlu. Sebelum istirahat cukup, pastikan bahwa memang kita sudah benar-benar bersih, mandi dengan menggunakan sabun, kemudian istirahat yang cukup untuk memulihkan kondisi badan, dan yang terpenting adalah isolasi diri akan lebih baik sampai kita yakin bahwa kita tidak menjadi karier kalau misalnya nanti kita masuk kerja atau ke tempat-tempat yang akan bertemu dengan orang lagi. Nah, sekarang kita akan mengenal dari tes screening COVID-19. Pada saat ini ada 3 metode dari tes COVID-19 yang ada di Indonesia. Kalau sebelumnya hanya 2, rapid test antibody dan swab PCR test. Nah, akhir-akhir ini pemerintah mulai untuk menggalakkan dari rapid test antigen. Perbedaannya apa sih dari ketiga screening ini? Yang pertama, kalau rapid test antibody itu memang mengukur antibody atau imun di dalam tubuh. Jadi imunitas tubuh itu akan muncul ketika kita sudah terpapar. Nah, dari respon imun tersebut diukur dengan menggunakan rapid test antibody. Kemudian kalau rapid test antigen, itu dia mendeteksi adanya protein yang spesifik di dalam virus. Jadi kalau rapid test antibody untuk kekebalannya, rapid test antigen itu memang khusus untuk mendeteksi virusnya. Swab PCR itu mendeteksi materi genetik DNA atau RNA dari virus SARS-CoV. Ini lebih lanjut lagi. Kemudian pengambilan sampel. Kalau rapid test antibody ini melalui darah. Darah ini bisa diambil dari jari ataupun dari darah vena. Ada 2 metode. Nah, kalau rapid test antigen, walaupun disebutnya rapid test antigen, itu pengambilannya melalui swab. Swab di hidung dan pangkal tenggorokan. Ya rasanya sih memang agak-agak kurang nyaman ya, tapi ini akan lebih bisa untuk mendeteksi keberadaan virus. Metodenya sama dengan swab PCR test, yaitu menggunakan swab nasofaring dan swab pangkal tenggorok. Kemudian lama pemeriksaan sampai hasilnya ada. Kalau rapid test antibody itu sekitar 10 menit, rapid test antigen itu sekitar 20 sampai 30 menit, jadi masih bisa ditunggu. Nah, swab PCR test itu karena harus pemeriksaan di laboratorium, jadi baru 1 sampai 3 hari kalau sekarang. Karena sekarang ini Pak Donald, pengantri untuk swab PCR test maupun rapid test ini di rumah sakit juga udah mulai luar biasa. Ini sepertinya memang persiapan juga untuk pada pada pergi ya Pak ya. Gitu. Nah, ini adalah gambar-gambarnya ya. Yang paling atas ini untuk pemeriksaan rapid test antibody, kemudian yang tengah sama nih pemeriksaan metodenya dengan rapid test antigen, pemeriksaan swab PCR-nya. Bagaimana prosedur untuk melakukan screening COVID-19?
Yang pertama, kita harus mencari info rumah sakit penyedia layanan, baik rapid antigen maupun PCR swab test. Kemudian yang kedua, jika ada kontak person dari rumah sakit tersebut yang bisa dihubungin, kita bisa bertanya langsung untuk metode atau untuk syarat-syaratnya, atau bisa juga yang sudah mencantumkan untuk pendaftaran secara online. Nah, itu bisa. Pendaftaran bisa dilakukan dua, baik secara online dengan mengisi semacam bit.ly itu, ataupun datang langsung ke rumah sakit. Kemudian setelah pendaftaran selesai, prosedur administrasi selesai, kita mulai untuk prosedur pemeriksaan. Nah, setelah itu adalah menunggu hasil. Kalau untuk rapid antigen, mungkin hasilnya bisa ditunggu 30 menit sampai 1 jam karena ada proses administrasi di situ sampai keluar hasil hard copy-nya. Nah, kalau untuk pemeriksaan PCR swab test, itu bisa juga hasilnya biasanya melalui WA atau email. Gitu. Di sini adalah jaringan rumah sakit dan klinik Pertamina DKI Halte. Memang sampai saat ini kita sudah mempunyai 70 jaringan klinik dari Aceh sampai Sorong. Ya, di peta-petanya ada di daerah Sumatera, Jawa itu yang paling banyak. Di Kalimantan juga ada, kemudian sampai Sorong. Nah, kebetulan kalau Sulawesi ini belum ada nih Pak. Kemudian di samping rumah sakit, kita juga ada jaringan-jaringan klinik. Di sini saya cantumkan adalah jaringan klinik yang hanya se-Jabodetabek saja. Sebenarnya banyak juga jaringan klinik yang ada di Sumatera maupun di Jawa Timur. Itu kami siap untuk melakukan pelayanan dari rapid antigen maupun swab PCR. Ini adalah contoh flyer e-flyer yang dari beberapa rumah sakit kami, seperti Rumah Sakit Pertamina Jaya, Rumah Sakit Pertamina Pusat, maupun dari Klinik Pertamina DKIHC. Di situ selalu tercantum untuk nomor HP, untuk WA pendaftaran maupun WA pendaftaran secara online. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Donald. Yang penting adalah kita stay safe and keep healthy selalu. Terima kasih. Wah, keren banget informasinya. Up to date banget, Dok. Waduh, saya dengar informasinya seru tuh. Apalagi pas tadi ada rapid test antigen. Belakangan ini saya baca di Detik, saya baca di Kompas, saya baca di online media, itu mewajibkan rapid test antigen. Saya pernah telepon rapid test antigen tuh katanya sekitar 400. Tadi ada promo cuma 200-an ribu. Wah, Sama ya Pak itu ya, kalau promo ada menarik promo banget. gitu ya. Kebetulan Iya, menarik dari banget. pemerintah selaku regulator kan memang sudah menetapkan tarif tertinggi untuk pemeriksaan antigen, rapid antigen ini Pak. Okay. Jadi untuk di daerah Jawa itu adalah 210 dan di luar Jawa adalah 275. Nah, kami mengikuti dari regulasi tersebut. Tentunya juga sangat terjangkau lah ya, terjangkau dibandingkan untuk pemeriksaan PCR. Seperti itu, Pak. Oke, keren, Dok. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, Dok. Kira-kira sebelum tes screening untuk rapid antigen itu ataupun swab, persiapan apa sih yang harus dilakukan? Soalnya begini nih, saya tuh pernah dengar ada yang bilang sebelum tes kumur-kumur dulu dengan minyak kayu putih. Wah, saya dengerin kok ngeri banget suruh kumur-kumur dengan minyak kayu putih. Sebenarnya persiapan apa sih? Terus kemudian apakah tingkat akurasinya itu bisa dikatakan oke lah atau aman lah? Gitu. Gimana Dok kira-kira? Ya, baik. Sebenarnya kalau untuk pemeriksaan itu tidak ada suatu persiapan yang khusus sih. Mau kumur-kumur pakai minyak kayu putih, betadine gargle, monggo aja. Yang penting memang nih, kondisi badan kita nih dari rumah harus fit nih Pak. Harus fit dulu. Kemudian yang kedua, ketika saya bilang tadi kan, mungkin antrian panjang. Nah, usahakan untuk kita sudah dulu di rumah. Jangan berlebihan juga makan dan minumnya, karena kan ada prosedur colok-mencolok tuh. Nah, itu takutnya juga memicu dari refleks muntah gitu Pak. Jadi makan dan minum secukupnya, kemudian kondisi badan harus fit,
dan juga harus benar-benar sudah ada bayangan untuk prosedur selama di rumah sakit, mulai dari pendaftaran. Kan sekarang banyak tuh yang metodenya pakai drive-thru seperti itu kan Pak ya. Itu juga akan sangat membantu. Itu saja sih Pak. Oke. Thank you Dok. Kemudian untuk ada lagi masalah pertanyaan ya. lain? Nah, sebentar, masalah akurasi tadi ya Pak ya, ketinggalan ya. Oh iya benar. Ya. Ya, betul. Dari ketiga pemeriksaan tadi, memang gold standar untuk konfirmasi dari COVID-19 itu tetap PCR. PCR swab test itu sekitar 80-90%. Sedangkan untuk rapid itu memang akurasinya cukup rendah gitu. Jadi mulai sekarang juga sudah mulai ditinggalkan. Nah, rapid antigen itu masih tetap berada di bawahnya PCR. Jadi akurasinya sih kurang dari 80% ya sebenarnya ya. Tetapi karena metodenya memang cukup mudah dan cepat, jadi yaitu bisa digunakan untuk screening. Kemudian kalau si rapid antigen ini positif, itu tetap harus lanjut ke PCR swab test. Sebagai gold standar deteksi COVID-19. Begitu Pak Donald. Wah, semakin menarik aja nih informasinya. Oh iya Dok, tanya lagi Dok. Nih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya kita dalam suatu perjalanan, ya kita harus membawa anak kecil Dok. Apakah ada tip-tip tertentu atau ada hal yang kita lakukan khusus untuk anak-anak kecil yang kita ikut bersama dalam perjalanan? Juga sesampai di wilayah yang kita kunjungi, mungkin kita mengunjungi hotel tersebut, apakah kita bisa mengetahui bahwa hotel yang kita vacation tersebut ataupun kita berlibur itu melaksanakan protokol kesehatan ya? Mungkin itu Dok. Dua pertanyaan langsung ya Pak ya? Yes. Ya, baik. Untuk anak kecil itu memang kita harus lebih mempersiapkan juga ya Pak ya. Pertama-sama kita cek kondisi anak kita, apakah memang kondisi yang kedua itu memang sudah kiranya bisa untuk memakai masker, tetap harus memakai masker. Kemudian kalau yang kurang dari 2 tahun boleh memakai shield. Kemudian kebijakanlah memakai hand sanitizer kepada anak. Kalau anaknya mau memakai Pak, karena kan anak kecil suka pegang-pegang gitu ya. Tetapi ketika pakai sarung tangan, kemudian kita cuci pakai hand sanitizer, setiap 5 kali pakai hand sanitizer juga sarung tangannya harus kita cuci. Boleh untuk tetap nanti memberikan makan dan minum, tapi seminimal mungkin. Mungkin itu Pak. Kemudian juga kenyamanan anak selama perjalanan itu harus kita utamakan. Oh ya, jangan lupa membawa obat-obatan pribadi yang mungkin anak kan sering tiba-tiba panas, tiba-tiba pilek begitu. Dan kalau bisa memang kalau misalnya kita mempunyai kontak dokter anak kita, nah itu takutnya suatu saat ada keluhan-keluhan itu bisa kita konsultasi secara telekonsultasi dengan dokter anak tersebut. Yang pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hotel atau restoran atau tempat wisata kita itu sudah menerapkan standar protokol COVID. Ya sebenarnya bisa kita lihat yang pertama dari protap masuknya, begitu masuk apakah ada pengukuran suhu, ada fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer, kemudian apakah petugasnya juga memakai masker secara disiplin seperti itu, menerapkan juga dari jaga jarak di setiap area kerjanya. Nah, itu kalau yang kita bisa lihat secara langsung. Tetapi dari Kemenparekraf pun itu kan sudah mempunyai sertifikatnya namanya CHSE, itu untuk sertifikat bagi hotel-hotel yang sudah menerapkan protokol COVID. Nah, untuk yang sudah memiliki protokol COVID itu kita juga bisa searching di Google di mana aja restoran, hotel maupun tempat wisata yang sudah mendapatkan sertifikat. Gitu, Pak. Wah, jelas banget infonya, Dok. Masih ada pertanyaan lagi nih, Dok. Bagaimana kalau misalnya kita udah jalan-jalan nih, tiba-tiba di dalam perjalanan kita ataupun saat kita berlibur, kita mengalami rasa nggak enak badan, ada rasa sakit, keluhan kesehatan. Apa ya tindak lanjut kita, Dok?
Bisa dibantu nggak? Ya. Ya. Jadi kan kita di awal kita sudah punya bekal dong ya, sudah punya bekal surat untuk rapid antigen maupun PCR gitu kan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mungkin karena emang faktor cuaca atau mungkin memang kecapekan di jalan, ada gejala-gejala yang muncul seperti demam, pilek, nyeri menelan tiba-tiba gitu kan, atau diare. Sebaiknya tetap untuk ke fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Oh ya, pertama kan kita tadi bawa obat-obatan pribadi. Kalau misalnya memang masih belum membantu, kita ke fasilitas pelayanan terdekat. Kita utarakan keluhan kita, tapi jangan lupa kita sebutkan juga dari daerah mana kita berasal, gitu. Karena itu akan membuat untuk tim kesehatan tenaga medis yang setempat juga akan aware terhadap kondisi kita. Nah, kalau misalnya memang diperlukan, pasti kita akan dianjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk deteksi COVID. Seperti PCR swab test atau pemeriksaan penunjang yang lain. Seperti itu, Pak. Jelas, Dok. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan, sebaiknya jangan ditahan terlalu lama gitu ya. Yes, langsung cek lagi. Gitu, ada langsung. Keren banget, Dok. Nah, sebelum kita akhiri, saya punya satu pertanyaan terakhir nih, Dok. Pertanyaannya begini. Tadi kan diinformasikan ada beberapa klinik-klinik ataupun tempat untuk memeriksakan tes COVID kita, apakah positif atau negatif. Nah, kalau di hari libur, mereka buka nggak sih, Dok? Kita bisa nggak sih datang pada hari libur ke sana untuk memeriksakan diri? Kalau rumah sakit, ya. Rumah sakit rumah sakit di jaringan Pertamina ya khususnya ya Pak Donald ya. Kalau di rumah sakit lain saya juga kurang tahu. Memang kami dihimbau oleh pimpinan kami untuk sampai tanggal 8 Januari itu tetap buka walau hari libur maupun di hari Sabtu Minggu. Jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang akan melakukan screening, silakan datangi dari jaringan Rumah Sakit Pertamina IHC karena kami akan setia melayani. 7 kali. Keren. 7 kali 7 hari. Wah, iya. Terima kasih Dok Apsari, informasinya sangat berguna. Ini Pak Donald kayaknya sudah mau ada ini nih. Mau ada rencana untuk pergi Pak Donald? Yes. Setelah dengar informasi Dok Apsari, saya jadi lebih pede, lebih percaya diri. Tentu saya akan merencanakan dalam waktu singkat perjalanan liburan yang aman. Thank you, Dok. Terima kasih, Bapak-Bapak, Ibu semua. Stay safe dan keep healthy. Terima kasih. Bye.